Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran di kesempatan kali ini ya. Walaupun kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi Bapak berharap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Saat ini masih memasuki bulan puasa, masih bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita diberikan kelancaran ya. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengadakan ulangan harian di bab yang ke-9. Maka pada pertemuan kali ini kita mulai bab baru di bab yang ke-10 ya. Jadi di bab yang ke-10 ini kita akan membahas tentang uh, kisah Luqman ya. Luqman ini adalah salah satu hamba Allah yang namanya itu diabadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran ya. Walaupun Luqman ini bukanlah merupakan seorang nabi ataupun seorang rasul ya, tetapi karena keistimewaan dari sosok Luqman ini maka namanya pun diabadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran ya. Nah, di dalam Al-Quran ini ada uh, di dalam bab 10 ya, maksudnya di dalam bab 10 ini ada 4 ayat yang akan dibahas ya. Nah, karena ini pertemuan yang pertama, ada Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi kalian diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini bisa mengetahui hikmah dari yang pertama, yang mengetahui tentang sosok Luqman terlebih dahulu. Siapa sih Luqman itu? Kemudian eh, 4 surat di dalam bab yang ke-10 ini itu akan kita gali hikmahnya atau makna dari surat tersebut ya. Mungkin untuk lebih lengkapnya kita langsung saja simak video tentang Luqman berikut ini ya. Kisah keteladanan Luqman. Siapakah Luqman itu? Ya. Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi nama beliau diabadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Luqman digambarkan sebagai seorang ayah yang memberikan ajaran-ajaran kepada anaknya. Di dalam bab 10 ini ada 4 ayat yang akan dibahas di dalam surat Al-Luqman, yaitu surat Al-Luqman ayat 12, 13, 17, dan 18. Ya, sebelumnya Luqman pernah bekerja sebagai tukang kayu, penjahit, penggembala. Ya, namun karena kebijaksanaan yang dimiliki Luqman, ia pun diangkat menjadi hakim yang memutuskan berbagai permasalahan. Nabi Daud alaihissalam pernah berguru kepada Luqman. Yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu surat Al-Luqman ayat 12, yaitu tentang ajaran bersyukur. Ya, bisa kita lihat teksnya. Kita baca bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, sekarang kita lihat hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Luqman. Yang pertama ya bisa dilihat di sini ada huruf dal sukun ya, dimana huruf dal sukun ini termasuk ke dalam qalqalah ya. Cara membacanya yaitu dipantulkan tetapi sedikit saja. Walaqad qad nih qalqalah ya. Begitupun dengan huruf qaf di sini ya. Ini qalqalah juga, qalqalah kecil. Nah, kemudian berikutnya di sini ada nun sukun atau nun mati. Non mati bertemu dengan huruf ya, ini hukum bacaannya adalah idgham, di mana cara membacanya nonnya dihilangkan atau dianggap tidak ada, lebur ya. Wa may yashkur ya, jadi langsung masuk ke huruf ya-nya.
Jadi huruf nunnya tidak dianggap ada ya. Wa may yashkur, nah namanya hukum bacanya adalah idgham. Yang pink itu idgham ya. Nah, berikutnya ini ada yang warna hijau. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf K ini. Hukum bacaannya adalah ikhfa ya. Nah, ikhfa ini adalah nunnya mendengung atau samar-samar ya. Jadi tidak dibaca jelas nunnya, tetapi samar-samar ya. Jadi waman kafaro, waman, jadi bukan waman. Kalau waman itu kan idhar ya. Kalau ikhfa jadi waman kafaro. Nah, itu. Dan yang terakhir ini perbedaannya dengan qalqalah yang di awal tadi. Kalau di akhir sini qalqalahnya besar ya, qalqalah kubro. Jadi harus jelas ya. Hamid. Nah, jadi qalqalahnya diperjelas, ini adalah qalqalah kubro ya. Itu tadi adalah hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Luqman ayat 12 ya. Bisa kalian baca ulang-ulang dan dihafalkan ya. Nah, kemudian berikutnya arti dari surat Al-Luqman ayat 12 ya. Dan telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur, maka ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya. Jadi di dalam surat Al-Luqman ayat 12 ini Allah menjelaskan bahwasanya salah satu keistimewaan Luqman yaitu dia diberikan hikmah ya, bersyukur kepada Allah ya. Nah, barang siapa tidak bersyukur, ini tidak mengurangi sedikit pun eksistensi Allah sebagai Tuhan ya. Jadi walaupun seluruh makhluk, seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang bersyukur sama sekali, ini Allah tidak berkurang kebesarannya ya. Maka dari itu disebutkan bahwasanya apabila orang itu bersyukur, maka itu sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Artinya Allah nggak butuh rasa syukur kita semua, semuanya bersyukur. Walaupun seluruh manusia di muka bumi ini bersyukur, Allah juga nggak nambah kebesarannya, mas biasa aja. Dan sebaliknya, walaupun tidak ada yang bersyukur pun Allah tidak berkurang kebesarannya ya. Jadi apabila seseorang itu bersyukur, maka ia bersyukur untuk dirinya sendiri, karena Allah itu Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya, demikian tadi adalah video tentang surat Al-Luqman ya, dimana pada kesempatan kali ini kita membahas tentang surat Al-Luqman ayat 12 ya. Jadi ada satu kata yang mau Bapak garis bawahi di dalam pembahasan surat Al-Luqman ayat 12 ini, yaitu kata wama yaskur ya. Yaskur, kemudian kalau kita ketahui arti dari kata kufur. Kufur itu adalah tidak mau bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang kufur tidak mau bersyukur kepada Allah. Ini kalau di dalam bahasa Arab itu, walaupun Bapak nggak pinter bahasa Arab ya, tetapi ada dikit-dikit tahu lah ya. Jadi masih satu akar kata dengan kata kafir ya. Kalau kita mengetahui ada kafir, kemudian ada kufur, itu masih satu kata. Jadi dia artinya itu menolak. Jadi orang yang tidak bersyukur itu menolak, bahwasanya menolak, gak mau, tidak mau gitu ya, menolak. Sama halnya dengan orang kafir. Orang kafir itu menolak, gak mau menerima Allah sebagai Tuhan, gak mau mengakui bahwa asalnya Allah itu sebagai Tuhan. Nah, orang yang kufur ini juga tidak mau mengakui Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Gak mau mengakui itu, ini adalah hasil usaha saya sendiri, contohnya seperti itu ya. Itu orang yang kufur. Jadi dia, orang yang kufur itu tidak mau menolak ya. Jadi dia tidak mau menganggap bahwasanya rezeki yang ia dapatkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Masih satu akar kata dengan kata kafir ya. Tetapi kalau kafir ini sudah tidak mau menerima Allah sebagai Tuhan. Kalau ini orang kufur ini ya, mungkin masih Islam. Orang Islam juga mungkin ada yang kufur ya. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan, hanya tidak mau mengakui rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu ya. Dan sesungguhnya ya,
bersyukur ini tadi juga sudah dijelaskan di dalam surat Al-Luqman ayat 12 ini ya. Ini Allah menegaskan bahwasanya walaupun kita semua ini bersyukur, semuanya bersyukur gitu, ataupun sebaliknya semuanya tidak ada yang bersyukur, artinya seluruh manusia di bumi ini nggak ada satupun yang bersyukur kepada Allah, itu Allah tidak berkurang kebesarannya sebagai Tuhan, ya tetap aja jadi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun semuanya tidak mau bersyukur. Jadi kebalikannya, orang yang bersyukur itu sesungguhnya dia bersyukurnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah ya. Jadi Allah itu tidak butuh rasa syukur semua manusia ya, sehingga ketika orang yang mau bersyukur ini sesungguhnya dia bersyukurnya untuk dirinya sendiri. Mengapa bisa seperti itu dijelaskan juga di ya, bahwasanya jika seseorang itu bersyukur maka Allah itu akan menambahkan nikmat kepada kita. Tetapi jika tidak mau bersyukur maka azab Allah itu sebenarnya sangat pedih ya. Jadi orang-orang yang tidak mau bersyukur ya, namanya di dunia, di bumi ini kan manusia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah ujiannya itu kita tidak diperlihatkan wujudnya Allah di bumi ini, kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, tetapi kita diminta untuk percaya kepada Allah. Begitu juga dengan segala macam rezeki pemberian Allah. Nah kalau ada orang yang kok hidup di bumi yang sudah Allah ciptakan, kemudian makan dari bumi yang sudah Allah ciptakan, minum dari bumi yang sudah Allah ciptakan, kok tidak mau mensyukuri, tidak mau istilahnya, bahkan ada yang tidak menganggap Allah sebagai Tuhan, ini kan sangat kurang ajar sekali gitu ya. Maka dari itu Allah memberikan ancaman berupa azab, yaitu apabila orang-orang yang kafir ataupun kufur tadi, ancamannya adalah azab yang akan diberikan di neraka ketika setelah yaumil kiamah nanti ya. Nah maka dari itu mari kita biasakan bersyukur ya. Bersyukur itu bisa diekspresikan dengan berbagai macam cara ya. Jadi bersyukur itu ada yang bisa dilakukan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di saat sholat, setelah sholat berdoa itu bersyukur kepada Allah, ya Allah terima kasih atas segala rezeki nikmat yang telah Engkau berikan. Nah bisa juga rasa syukur ini diekspresikan dengan membagikan harta kepada fakir miskin ya, karena sebentar lagi akan lebaran ya, maka kita diperintahkan, ada kewajiban untuk berzakat. Berzakat itu adalah memberikan rezeki yang kita miliki untuk dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, ini juga salah satu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali karena ini masih dalam situasi pandemi ya, maka mari kita tetap terapkan protokol kesehatan ya, cuci tangan menggunakan sabun, kemudian jangan keluar rumah, tapi kalau terpaksa harus keluar rumah gunakan masker, kemudian jaga jarak. Dan yang tidak kalah pentingnya juga karena ini bulan puasa ya, kita di siang hari puasa, maka di malam harinya sebisa mungkin kita konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga, istirahat yang cukup, kemudian jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.